sama kata apapun, Pak. Orang-orang yang di dalam ayat-ayat itu kaum orang Amori, orang suku ini, suku itu, semuanya sudah musnah. Jadi musuh Yahudi sudah tidak ada, musuh orang Kristen pun sudah tidak ada. Walaupun di dalam Alkitab itu ada boleh membunuh orang sampai habis-habisnya, sampai barang-barangnya hangusin semuanya. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan oleh orang Kristen. Katanya agama kasih, tapi dilakukan. Dulu baik pun sekarang, yang jelas dulu dilakukan. Lihat ayatnya, Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, mengapa dilakukan dahulu? Berarti tipu-tipu. How many of you heard of Oklahoma City? Anybody ever heard of a place called Oklahoma City? Okay, there was a federal building that blew up there in 1996. Immediately they said Muslims did it, and they were dressed in Arab garb and they were heading for Mexico. Now that's 1,500 miles away. How do they know they're going to Mexico? But guess what? It wasn't a Muslim. It was a man by the name of Timothy McVeigh. How many of you know what his religion was? He was Catholic. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ajaran teroris, Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api berarti bom. Ayat-ayat teroris dalam Biblos. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Ayat-ayat perang dalam Biblos. 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membahas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bilangan 31 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 31 ayat 2. Lakukanlah pembalasan seorang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Bilangan 31 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian, untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian.
Bilangan 31 ayat 4. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1000 orang untuk berperang. Bilangan 31 ayat 5. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Bilangan 31 ayat 6. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan napiri-napiri pemberi tanda semboyan. Bilangan 31 ayat 7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Ulangan atau Deuteronomi, Ulangan 32 ayat 41. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Ulangan 32 ayat 42. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku, akan memakan daging, darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Ulangan 32 ayat 43. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya. Ulangan 32 ayat 44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Ulangan 20 ayat 15. Demikianlah harus kulakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Ayat-ayat teroris dalam Biblos. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sama kata apapun, Pak, orang-orang yang di dalam ayat-ayat itu kaum orang Amori, orang suku ini, suku itu, semuanya sudah musnah. Jadi musuh Yahudi sudah tidak ada, musuh orang Kristen pun sudah tidak ada. Walaupun di dalam Alkitab itu ada boleh membunuh orang sampai habis-habisnya, sampai barang-barangnya hangusin semuanya. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan oleh orang Kristen. Katanya agama kasih, tapi dilakukan. Dulu baik pun sekarang, yang jelas dulu dilakukan. Lihat ayatnya, Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, mengapa dilakukan dahulu? Berarti tipu-tipu. Selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin.